Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emerwi Frayova dengan NIM 2307355. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar ekonomi teknik, yaitu tentang materi present world analysis dan annual cash flow analysis. Baiklah, ini adalah sebuah contoh soal, yaitu sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 225 juta, biaya operasional diperkirakan sekitar 23 juta, dan biaya maintenance diperkirakan sebesar 55 juta. Pada tahun pertama akan meningkat sebesar 750.000 setiap tahunnya untuk biaya maintenance. Pendapatan diharapkan sebesar 75 juta setiap tahunnya. Pada tahun ke-5 dilakukan overhaul yang menghabiskan biaya 55 juta. Tahun ke-7 dan tahun ke-14 akan diperoleh sebuah lump sum sebesar 150 juta setiap tahun pada tahun ke-7 dan ke tahun ke-14. Investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 25 tahun dengan pada akhirnya investasi nilai sisa dari mesin atau peralatan bernilai sebesar 30 juta dan juga tingkat suku bunganya 7%. Kita akan menggunakan metode present world analysis dan annual cash flow analysis untuk menilai kelayakan investasi tersebut. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yang akan diketahui yaitu tentang I ataupun modal awal yang akan kita gunakan yaitu sebesar 255 juta. Dan juga AC untuk biaya operasional sebesar 23 juta untuk setiap tahunnya. Dan juga biaya maintenance sebesar 55 juta. Dan juga akan diperkirakan meningkat sebesar 0,75 juta atau 750.000 setiap tahunnya. Dan penghasilan diharapkan sebesar 75 juta. Dan untuk overhaul pada tahun ke-5, kita akan mengeluarkan uang sebesar 55 juta. Dan juga lump sum ke-7 kita akan memperoleh sebesar 150 juta. Untuk lump sum pada tahun 14 kita akan memperoleh 150 juta. Dan lama investasi tersebut adalah 25 tahun. Dan juga untuk nilai akhir atau sisa yang akan tersisa nanti yaitu 30 juta untuk targetnya atau saved value-nya. Dan juga persentase untuk investasi ini adalah 7%. Kita akan langsung masuk ke diagram tentang present world analysis dan annual cash flow analysis. Ini adalah bentuk dari diagram yang akan kita lakukan, yang akan kita bedah, yaitu di mana panjang investasi tersebut adalah 25 tahun. Dan juga untuk modal awalnya kita akan mengeluarkan uang sebanyak 255 juta. Dan dari tahun pertama sampai ke tahun 25 kita akan mengeluarkan biaya maintenance sebesar 23 juta dan juga biaya operasional. Mohon maaf sebelumnya terbalik, yaitu kita akan mengeluarkan biaya operasional setiap tahunnya sebesar 23 juta dan biaya maintenance sebesar 55 juta dan akan terus meningkat setiap tahunnya sebesar 0,75 juta atau 750.000. Pada tahun ke-5 kita akan mengeluarkan uang untuk overhaul sebanyak 55 juta dan juga untuk pada tahun ke-7 dan tahun 14 kita akan menerima lump sum yaitu sebanyak 150 juta pada tahun ke-7 dan tahun ke-14. Dan diharapkan untuk investasi ini kita mendapatkan hasil per tahunnya 75 juta. Dan persentase dari investasi ini adalah 7%. Dan saved value yang akan kita targetkan yaitu 30 juta untuk akhirnya. Berikutnya, kita akan menjawabnya dengan cara present world analysis terlebih dahulu. Kita akan menggunakan formula sederhana yaitu di mana formula sederhana tersebut adalah present world atau kita singkat dengan PW sama dengan negatif I karena itu adalah pada awal tahun dan itu adalah pengeluaran kita, dan negatif AC atau biaya operasional kita untuk setiap tahunnya juga sebuah pengeluaran dan dikurang biaya maintenance kita untuk per tahun
dan juga akan meningkat biaya maintenance akan meningkat setiap tahunnya sebesar 0,75 juta tadi, dan penghasilan yang diharapkan yaitu atau AB kita akan mengharapkan untuk mendapatkan 75 juta. Dan untuk overhaul, kenapa overhaul di sini dikurang? Karena overhaul adalah sebuah pengeluaran yang akan kita lakukan pada tahun kelima. Dan juga kembali ke plus LS7 karena LS2 lansam pada tahun ke-7 itu adalah pendapatan kita. Dan juga plus lansam 14 pada tahun ke-14 karena itu juga sebuah pendapatan kita. Dan plus survey value kita juga sebuah pendapatan yang akan kita dapatkan di akhir investasi kita nanti. Berikutnya, kita akan menggunakan formula lengkap. Di mana formula lengkap itu adalah karena kita menggunakan present work analysis, maka di sini kita akan untuk nilai I karena itu sudah terletak di awal, kita tidak perlu untuk mencarinya lagi. Dan kita akan kita langsung saja ke negatif AC atau biaya operasional kita tadi. Jadi mana dalam kurung P per A pada I pada N tutup kurung. Maksud dari P per A ini adalah nanti di tabel bunga. Dan I adalah nilai berapa persentase pada investasi kita tadi. Dan N adalah berapa lama pada investasi tersebut akan berlanjut. Kita lanjut. Dikurang AM atau biaya maintenance kita pada setiap tahun. Di dalam kurung P per A pada I pada N. Tutup kurung. Kita lanjutkan. G per GM atau biaya maintenance kita akan naik setiap tahunnya. Dimulai pada tahun kedua. Nah, untuk GM sendiri kita akan menggunakan dalam kurung P per G karena di sini adalah awalannya G dan karena kita mencari G. Dan di awal kita yang kita tanyakan adalah P atau present kita. Maka didapatkan dalam kurung P per G pada I pada N. Terus ditambah dengan AB atau pendapatan kita setiap tahunnya. Dalam kurung P per A pada I pada N. Tutup kurung. Dikurang OH kita pada tahun kelima. Buka kurung P per F pada I pada N. Tutup kurung. Karena OH ini adalah terjadi pada pertengahan tahun, maka kita akan menggunakan P per F pada I pada N. Dan N ini kita akan gunakan kita bahas pada formula lengkap atau kita pasca pemasukan angka nanti. LS7 juga sama dengan OH, P per F pada I pada N. LS14 juga dengan sama sebelumnya, P per F, I pada N. Dan untuk survey values kita akan menggunakan P per F karena SP adalah penghasilan kita pada akhirnya, target penghasilan kita pada akhirnya. Maka buka kurung P per F pada I pada N, tutup kurung. Kita akan masuk ke formula lengkapnya. Seperti yang saya bilang tadi, present work analysis sama dengan atau PW sama dengan negatif 255 juta pada untuk I 255 juta karena ini adalah pengeluaran pertama kita. Dan untuk biaya operasional kita P per A pada 7% dan 25 tahun. Berikutnya yaitu tentang biaya maintenance. Maintenance kita 55 juta P per A pada 7% dan 25 tahun. Dan juga GM P per G 7% per 25 tahun plus penghasilan kita per tahunnya P per A pada 7% pada 25 tahun dikurang dengan biaya overhaul tadi. Nah, di sini biaya overhaul karena overhaul terletak di pertengahan, maka kita menggunakan pada tahun kelima bukan tahun ke-25 lagi.
karena letaknya di pertengahan. Makanya kita menggunakan P per F. Future-nya itu nanti jadi 5 tahun. Bukan 25 tahun lagi. Begitupun dengan LS7 dengan LS14. Kita menggunakan 7 tahun dan 14 tahun. Maka berikutnya plus 150 juta P per F pada 7% pada 7 tahun plus 150 juta P per F pada 7% 14 tahun. Ditambah dengan SP kita 30 juta P per F pada 7% dan 25 tahun. Karena di sini 25 tahun dikarenakan 3 SP kita terletak pada paling ujung. Maka kita menggunakan 25 tahun. Berikutnya. Ini adalah bentuk penyelesaian yang akan kita lakukan pada formula lengkap kita tadi. Di mana negatif 25 juta dikurang 23 juta dikali dalam kurung 11,654. Dari mana kita mendapatkan 11,654 ini? Dari kita mendapatkan dari yaitu P per A pada 7% pada 25 tahun. P per A ini kita akan mencari pada tabel bunga. Pada kolom ke 7%, pada 7% dan kolom ke 25 pada kolom 25-nya. Maka didapatkan hasil 11,65, 11,654. Begitupun juga dengan biaya maintenance kita pada tahunnya. Kita akan menggunakan cara yang sama dengan menggunakan tabel bunga, yaitu dengan P per A, yaitu dengan P per A pada 7% dan 25%. Nah, maka di sini hasilnya adalah 11,55 juta dikali 11,654. Begitupun dengan kenaikan yang terjadi pada maintenance kita pada setiap tahunnya, yaitu sebesar 0,75 juta atau sebesar 750.000. Yaitu di dalam kurung kita menggunakan karena di dalam tabel bunga berbeda dengan di sini, maka yang akan kita lakukan yaitu mengkali sama dengan sebelumnya kita mengkalikan dan kita menggunakan tabel bunga. Kita mendapatkan di angka tabel bunga yaitu 100.673 dan ditambah dengan pendapatan kita yaitu sebesar 75 juta dikali 11,654 dan dikurang 55 juta dikali dan hasil dari tabel bunga yaitu dengan dikali 0,7130 dan begitu seterusnya. Karena di OH tadi kita menggunakan pada tahun ke-5, maka yang kita lihat adalah pada baris ke-5 pada kolom 7%. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu pada OH 55 juta P per F pada 7% pada 5 tahun. Maka kita tidak menggunakan 25 tahun lagi. Atau kita tidak menggunakan kolom yang atau baris yang ke-25. Kita menggunakan baris yang ke-5. Oke, berikutnya. Setelah semua angka ini telah didapatkan, kita akan lanjut ke lump sum terlebih dahulu. Karena lump sum tadi terjadi pada 7 tahun, maka angka kita dapatkan pada tabel bunga yaitu 0,6227 ditambah 150 juta. Dan pada lump sum ke-14 kita mendapatkan angka 0,3878 plus 30 juta 0,1842. Setelah kita semua menjumlahkan angka-angka tersebut, kita akan mendapatkan hasil akhir yaitu negatif 246 juta
Rp500.583.750. Maka dari hasil dari analisis kita pada menggunakan present work analysis, yaitu kita dapat menarik kesimpulan sebuah yaitu PW lebih kecil daripada 0. Maka investasi bisa kita pastikan tidak layak karena lebih kecil dari 0, maka akan terjadi kerugian pada investasi. Berbeda jika PW melebihi 0. Maka jika PW melebihi 0, maka investasi tersebut bisa kita anggap layak. Baiklah, kita akan masuk ke cara berikutnya, yaitu berikutnya kita akan menggunakan cara annual cash flow analysis. Yaitu formula sederhananya itu adalah AE sama dengan negatif I dikurang AC dan dikurang AM dikurang GM plus AB plus dikurang OH ditambah LS7 ditambah LS14 dan tambah SP. Seperti untuk ketentuan sama dengan sebelumnya, itu dengan present work analysis. Kita akan masuk ke formula lengkapnya, yaitu di mana formula lengkapnya AE sama dengan negatif I, karena di sini kita akan mencari tentang AE atau annual cash flow analysis, maka kita untuk I modal awal kita tadi yang pada present work, kita akan mencarinya juga di sini. Sedangkan untuk AC dan juga AM atau biaya operasional dan biaya maintenance kita dan juga untuk penghasilan kita setiap tahunnya yang tadi tidak kita cari lagi karena sama. Untuk rumus lengkapnya yaitu negatif I A per P pada I pada N. Kita akan menggunakan A karena di sini awalannya A dan I adalah present kita pada awal tahun atau awal investasi kita pada tahun. Dan dikurang AC atau operasional kita, dan dikurang AM atau biaya maintenance kita, dan dikurang GM atau peningkatan biaya operasional kita, maintenance kita pada setiap tahunnya, yaitu dengan A per G pada I pada N plus AB atau penghasilan kita pada setiap tahunnya, dan OH. Di sini OH kita akan menggunakan, untuk OH kita karena terjadi pada pertengahan tahun, kita akan bisa menarik ke depan ataupun ke belakang. Maka karena di sini saya menariknya ke belakang, maka rumusnya P per F pada I pada N dan juga A. Baru kita menggunakan rumus pada tabel bunga A per P I pada N. Begitu juga dengan langsung ke tahun ke-7 dan juga langsung tahun ke-14. Di mana kita akan menariknya ke belakang terlebih dahulu, baru memasukkan rumus tabel bunga setelahnya. Dan kita akan lalu kita tambahkan SP atau effect value kita, yaitu A per F. Karena kita menggunakan F di sini dikarenakan effect value kita terletak pada akhir tahun, pada I dan pada N. Maka pada saat kita memasukkan angka, AE sama dengan negatif I atau present kita, A per P pada 7 tahun, pada 7% pada 25 tahun, dikurang AC, dikurang AM, dikurang GM, yaitu A per G pada 7% pada 25 tahun, ditambah AB pada penghasilan kita pada setiap tahunnya, dan juga dikurang OH, karena OH ini terjadi pada tahun kelima atau di pertengahan tahun pada saat kita investasi, maka kita bisa menarik untuk ke belakang ataupun ke depan. Karena di sini saya menariknya ke belakang, maka kita akan menggunakan rumus P per F pada 7% pada tahun kelima. Baru kita memasukkan rumus A per P pada 7% pada 25 tahun. Ditambah dengan lansum kita pada tahun ke-7. Dan juga kita akan sama seperti OH sebelumnya, karena lansum terjadi pada pertengahan tahun, maka kita akan menariknya ke belakang terlebih dahulu. P per F pada 7% pada tahun ke-7. Baru kita memasukkannya. A per P pada 7% pada tahun 25. Begitupun dengan lansum kita pada tahun ke-14 atau LS kita yang ke tahun 14.
Dan juga pada berikutnya kita tambahkan dengan SP kita atau survey value kita pada A per V, karena kita menggunakan V di sini karena survey value itu terletak pada akhir. Maka A per F pada 7% pada 25 tahun. Berikutnya kalau kita memasukkan angka maka akan terlihat seperti ini. Di mana negatif 25 juta pada tabel bunga kita lihat ada angka 0,0858. Dan untuk biaya maintenance kita karena sudah annual, kita tidak perlu mencarinya lagi. Dan juga untuk biaya operasional kita juga begitu. Ini adalah biaya penambahan biaya maintenance kita pada setiap tahunnya dan didapatkan pada tabel bunga 8,639. Dan juga AB kita karena juga sudah menjadi annual, kita juga tidak perlu mencari pada tabel bunga lagi. Dan pada biaya OH kita mendapatkan dua angka pada P per F tadi dan juga A per P, yaitu di mana 0,2439 dan juga 0,0858. Begitupun juga dengan lansem pada tahun ke-7 dan juga tahun ke-14. Maka kita akan mendapatkan 0,1856 dan juga 0,0858. Ditambah dengan LS kita pada tahun ke-14 0,1143 dan juga 0,0858 ditambah dengan SP kita 30 juta dalam kurung 0,0158. Maka kita akan mendapatkan hasil negatif 11.500.989.537 rupiah. Maka kesimpulan dari annual cash flow analysis kita yaitu AE lebih kecil daripada 0. Maka investasi tersebut tidak layak untuk dilakukan. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Saya Emar Wifrayova. Sekian dan terima kasih.